scientific crime Scientific, iya. investigation lainnya. Wah, Oke, Mas. Pak Renald, Anda beruntung sekali malam ini bisa satu layar dengan Jenderal Susno Duaji. Karena kalau bicara Siap. bagaimana menggali informasi dari tersangka yang sulit itu kan, nah, Pak Susno harus bagi tips dan triknya ini. Gimana, Jenderal? Jadi apa yang dilakukan oleh Polda Metro ya itu sudah on the track ya. Dia lakukan melalui saksi ya, saksi hidup manusia, tapi itu tidak bisa dipercaya ya, pengakuan itu tidak diutamakan, kemudian saksi juga bisa berbohong. Dia lebih mengutamakan kepada saintifik ya, bukti-bukti saintifik seperti CCTV, rekaman pembicaraan, sidik jari, kemudian ditambah lagi dengan pendapat-pendapat pakar ya, ahli-ahli psikolog, kemudian dengan menggunakan follow the money daripada rekening yang bersangkutan. Nah, kalau itu sudah terbukti semua menurut alat bukti saintifik bahwa motifnya itu mengarah ke sini, dialah mastermind-nya, dialah pelaku utama, tidak mengaku tidak apa-apa, justru kesimpulan dari para penyidik bahwa termasuk hal-hal yang memberatkan. Yang rugi justru tersangka sendiri, yaitu si terperiksa sendiri. Kalau dia tidak mengaku, sedangkan alat bukti saintifik sudah mengatakan tidak meleset, inilah pelakunya. Nah, kemudian jaksa penuntut yakin bahwa hasil penyidikan Polri sudah benar, dan hakim pun, majelis hakim yakin, maka hukumannya bisa berat. Dan ingat, ini pembunuhan berencana loh. Pembunuhan berencana, terorganisir gitu ya. Maka ancaman hukumannya bisa sampai ancaman hukuman mati gitu. Tidak main-main. Dan ini pernah dibuktikan dilakukan oleh Polri menyidik anggota Polri sendiri, kasus Sambo ya. Sampai dengan vonis terakhir Sambo kan tidak mengaku gitu, berbelit-belit, kemudian motifnya juga tidak terbuka secara gamblang kepada publik, tapi dengan demikianlah yang rugi Sambo sendiri gitu, sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati. Walaupun pada tingkat banding hukumannya diperingan menjadi hukuman seumur hidup, tapi dua jenis hukuman ini sangat berat gitu. Nah, jadi inilah peringatan untuk terperiksa gitu, supaya apa yang dilakukan oleh Polri dengan menggunakan scientific crime investigation itu sudah benar, sudah on the track gitu. Lanjutkanlah. Nah, memang beginilah Polri yang diharapkan oleh publik Indonesia gitu, Polri yang modern, yang berubah gitu, tidak seperti dulu main hantam kromo gitu. Bagus. Iya, cuma mungkin kalau Jenderal Susno lihat, apakah karena sekarang kan media sosial itu marak sekali ya Pak Susno, apakah Anda melihat ada upaya untuk membenturkan institusi TNI dan Polri, apalagi dalam rangka upaya reformasi di tubuh Polri? Nah, kalau kita lihat kasus seperti ini, gimana Jenderal? Inilah ujian bagi TNI, bagi Polri ya, untuk bahwa mereka harus jadi perwira-perwira yang cerdas gitu dalam menyikapi media massa. Dan media massa ini, khususnya media sosial, itu sangat diperlukan. Inilah tiang demokrasi kita, apalagi manakala pada saat lembaga pengawas resmi atau lembaga kontrol resmi seperti DPR dianggap tidak berfungsi, maka media sosial lah yang paling berfungsi dan paling kritis. Dan media sosial ini luar biasa, tapi memang informasi yang disampaikan di media sosial ada yang bersifat hoax. Bagaimana hoax? Jangan marah, makanya jangan bodoh gitu kan. Kita tidak boleh bodoh menyikapi sesuatu. Jangan lupa check and cross check. Beritanya begini, kita jangan langsung percaya, kita cross check. Tapi apapun yang disampaikan oleh media sosial itu sangat penting. Dan sehingga kita berharap pun bukan hanya TNI dan Polri, kepada pemerintah pun atau kepada DPR pun, jangan sampai media sosial ini dikebiri gitu. Karena media sosial ini sangat penting. Kalau tidak ada media sosial ya susah kita. Model dulu aja kita. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Renald. Pak Renald, ini saya mengutip statementnya Jenderal Susno tadi, kan gampang aja nih Pak Renald, kita follow the money aja kan, ikuti kemana uangnya itu mengalir. Nah, ini kan lucunya nih Pak Renald, kemarin kan dari lawyernya TSK ini ada angka katanya fee-nya itu 50 juta. Kemudian akhirnya diterimakan 45 juta, dipotong pula sama F itu. Ternyata hari ini dari keterangan pers saya dapat kabar jadinya 40 juta. Waduh,
Banyak kali potongan-potongan di Republik ini. Nah, soal begitu bagaimana strategi penyidik untuk melakukan penelusuran, Pak Ronald? Dalam menelusuri yang namanya aliran dana, benar yang disampaikan oleh Pak Jenderal Susno bahwa penyidik pasti akan follow the money, khususnya apalagi nanti kita kaitkan dengan pencucian uang, ya, money laundering. Kita akan kaitkan dengan tidak pidana, misalnya nanti perkembangan penyidikan nanti akan dikaitkan dengan money laundering, sudah pasti nanti kita pasti akan follow the money, mulai dari hilir ke hulu atau dari hulu ke hilir, kita pasti ikuti kemana dana-dana ini mengalir, siapa saja yang ke aliran dana ini, siapa saja yang menerima, untuk apa saja dilakukan dana tersebut, itu pasti akan dilakukan penyidik. Dan informasi dari penyidik juga sudah menggait PPATK dalam hal ini, ya. Oleh sebab itu mohon waktu, karena memang untuk mengungkap rekening Dorman ini kan untuk mengetahui sumber anggaran sumber dananya dari mana, ya, dan dana ini dana apa, itu memang kita membutuhkan ahlinya, yaitu PPATK di situ, Mas. Ya. Oleh sebab itu makanya belum disampaikan dalam kesempatan ini karena masih ada beberapa nama tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum. Mohon waktu untuk inisial tersebut, karena takutnya kalau disebutkan pada saat itu takut menghambat atau malah membuat mengaburkan, pelaku sempat mengaburkan perbuatannya sehingga mempersulit penyidik untuk menemukan atau menentukan ini pidananya apa sih yang terkait dengan semua ini kan gitu. Jadi mohon waktu, biarkan penyidik Direktorat Kriminal Umum ini bekerja. Nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut pasti akan kita sampaikan ke masyarakat secara transparan dan terang benderang. Ya, kita percaya Pak Ronald bahwa kepolisian pasti akan bekerja dengan profesional dan harus profesional karena ini momentum yang sangat tepat untuk bagaimana menumbuhkan kembali rasa kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini. Cuma pertanyaan saya adalah ketika Anda Polri melakukan joint investigation tentu kan akan saling membutuhkan informasi atau data lintas institusi ini. Apa ada kesulitan ketika kemudian dari penyidik Polri ingin meminta data terkait dengan TSK dari TNI, begitu pula sebaliknya, bagaimana? Hingga pada saat tadi disampaikan rilis, ya saya langsung ketemu kepada Danpomdam, tadi kita berbicara, tidak ada satu hal pun yang mempersulit baik dari Pomdam maupun dari Polda Metro Jaya. Ya, semuanya saling terbuka. Makanya tadi Pak Direktorat Kriminal Umum menyampaikan kepada Danpomdam apa yang dibutuhkan Danpomdam dari keterangan-keterangan para saksi lainnya. Kemudian Danpomdam juga menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh Polda Metro Jaya. Semua bisa saling menukar informasi. Nanti di situ joint investigation itu dilakukan. Makanya tadi dari Danpomdam menyampaikan bahwa dari pihak Pongdam juga, dari pihak Kodam Jaya juga pasti akan terang benderang, akan membuka kepada publik apa sih kenapa ada keterlibatan oknum di situ. Demikian, Mas. Ya, Pak Ronald, sampai saat ini kira-kira bentuk dukungan apa yang diperlukan oleh institusi Polri terhadap penyelesaian kasus ini? Tadi sudah disampaikan, ya, baik pemeriksaan oknum TNI sebagai saksi di dalam berkas para tersangka yang ada disidik oleh penyidik dari Direktorat Kriminal Umum, kemudian juga pemeriksaan para tersangka yang ada di Polri yang akan diperiksa sebagai saksi di dalam berkas dengan yang oknum TNI sebagai pelaku di pemberkasan yang dilakukan oleh Pomdam Metro Jaya, penyidik Pomdam Jaya, mohon maaf. Nah, di situ saling bertukar informasi, nanti ya ke depan akan kita sampaikan lagi ke masyarakat perkembangannya lebih lanjut, Mas. Gitu. Ya, baik. Saya kembali ke Jenderal Susno. Pak Susno, ini kan ada 4 klaster, Pak, yang dilakukan oleh Polri dalam rangka upaya membuka tabir kasus pembunuhan ini dari klaster perencanaan, eksekutor, penganiayaan, dan yang membuntuti atau mengintai. Nah, sekaligus mungkin masukan dari senior Anda, Pak Ronald, Pak Susno, apa yang bisa Anda sampaikan soal klasterisasi ini dalam rangka upaya penyelesaian kasus dengan cepat? Silakan Pak Susno. Ya, klasterisasi sangat penting ya untuk menentukan pasal ya. Ya. Memang secara umum mereka melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Tetapi kita dapat menentukan mana yang paling berat ya, karena itu kan ada ayat-ayatnya gitu. Mana yang sebagai
penghubung, mana yang mungkin dia ikut dalam tindak pidana ini, tapi bukan tindak pidana pembunuhan, tapi penculikan gitu. Ya. Manakala dia sama sekali tidak tahu bahwa ini pembunuhan, hanya diperintah menjemput gitu, kemudian menyerahkan, tapi tidak boleh begitu percaya. Saya yakin penyidik Polri sudah mahir dalam hal ini. Bisa saja orang mencari pasal teringan, wah saya tidak tahu ini untuk dibunuh, untuk dihabisi, sayanya diperintah untuk menjemput dan sebagainya. Nah, tapi itu harus dibuktikan, didukung alat bukti bahwa betul dia ini adalah para pelaku yang terlibat dalam penculikan. Kalau yang ini ya menculik dan membunuh, dan pembunuhannya juga pembunuhan berencana yang diancam dengan hukuman mati gitu. Nah, untuk membuktikan itu tidak cukup hanya keterangan saksi, tidak cukup hanya pengakuan, tapi dengan alat-alat bukti forensik gitu yang sudah dijelaskan oleh Pak Reno tadi. Itu bagus sekali. Dan sore ini saya merasa bangga pada Polri, saya senang gitu ya, bukan karena saya memuji institusi saya, tapi ketampilan Polri di media massa, di televisi untuk menjelaskan para publik. Karena kita rindu sekali dengan seperti ini. Kita jarang melihat Polri, jarang melihat jaksa, apalagi dari Mahkamah Agung gitu, atau dari hakim gitu. Karena rakyat itu ingin tahu dari informasi pertama dari orang yang menyelidiki, dan untuk hal-hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh dibuka, seperti Reno katakan tadi, ya tidak dibuka dulu, mohon maaf, ini akan mengganggu penyidikan. Masyarakat tidak puas gitu. Mengapa demikian? Karena Polri itu milik rakyat, Kejaksaan itu milik rakyat, KPK itu milik rakyat, Mahkamah Agung itu walaupun dia katanya independen, katanya ya tanda petik ya, itu milik rakyat, karena rakyat yang gaji. Oke, terima kasih. Selamat Polri, bagus ya. Saya kira televisi pun senang ya kalau Polri tampil seperti ini. Betul. Dengan penampilan yang bagus, yang smart, yang jelaskannya bagus, bahasanya enak gitu. Iya. Reno ini mudah-mudahan besok jadi Kadif Humas, jadi Kapolri. Gitu ya. Amin, Prof. Pak Reno didoakan oleh Pak Susno. Kita dukung. Amin, siap. Baik. Terakhir sebelum saya tutup, Pak Reno, konfirmasi lagi ya, pasal yang disangkakan 328 dan 333 ya Pak ya? Clear ya? Hingga saat ini yang diterapkan masih 328 dan 333, yaitu penculikan dan penganiayaan ya? Penculikan Mas, penculikan dan atau merampas kemerdekaan seseorang. Oke, siap. Baik, selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas Anda Pak Reynald, dan Anda harus berterima kasih kepada Jenderal Susno tadi, doanya itu ampuh loh. Amin, terima kasih Jenderal. Pak Susno, terima kasih Pak Susno sudah bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Jenderal. Baik, pemirsa, inilah